Ya, para sahabat, kembali lagi dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan pembuatan LKP. Apa saja sih yang harus langkah pertama awal yang harus dilakukan. Nah, tentunya karena memang pada saat ini sudah ada perubahan. Nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja yang awal mana itu sewaktu dulu tidak eh, langsung berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal. Namun sekarang itu diharuskan harus ada yang di awalnya dari Dinas Penanaman Modal bersama di OSS. Jadi pertama itu harus ada OSS dulu. Oke, nanti bentar lagi kita akan buka ya. Apa saja sih? Oke, kita buka di sini. Nah, jadi pertama teman-teman login dulu ya di DMPT. Oke, aku keluarin dulu ya di sini ya. Aku coba keluarin dulu. Nah, jadi ini gimana teman-teman kotaknya ya? Kotaknya itu di mana ya, terserah teman-teman pencarian. Kalau misalkan daerah Jawa Barat atau daerah Bandung berarti carinya daerah Bandung ya. Karena saya di Subang di sini, maka saya dengan ini nih ya, sini ya. Jadi DMPT Kota Subang, DMPT-nya Kota Subang ya. Oke, ini balik ya kayak gini nih. Nah, DMPT Subang. Nah, ketika sudah tahu wilayahnya dan sudah bisa dapat pencarian seperti saya ini ya, DMPT Kota Subang. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah ketemu nih DMPT Kota Subang. Lalu teman-teman masuk ke di sini nih ya, perizinan online. Nah, oke, kita langsung saja ke sini ya. Syarat-syarat apa aja untuk LKP, terutama teman-teman harus membuat akun dulu. Klik aja di sini perizinan online, bikin akun terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa login di sini ya. Nah, di sini login ya, login terlebih dahulu. Jadi ketika diklik itu nanti teman-teman minta memasukkan login. Karena di sini saya sudah login, saya coba keluarkan dulu ya di sini. Nah, seperti gini. Jadi di teman-teman nanti langsung. Nah, kalau misalkan di sini belum daftar, maka nanti ada pilihan daftar di sini nih ya. Yang belum mempunyai akun bisa daftar di sini nih. Daftar di sini nih ya. Daftar di sini nih. Nah, nanti setelah daftar baru login memakai nik KTP ya, nik KTP. Nah, di sini tuh teman-teman daftar juga pakai KTP. Nah, nanti ada email yang berisinya sandi ya, memakai email juga. Nah, ini sandinya nanti saya akan blur ini ya, nomor KTP-nya saya dilewatkan ya. Kemudian dimasukkan di sini yaitu kode keamanannya 1716. Langsung klik login. Nah, di sini buat teman-teman, di sini tuh ada langkah 1, langkah 2 dan langkah 3. Nah, pertama buat teman-teman yang
ingin tahu terlebih dahulu apa saja sih persyaratannya, nah yang pertama kita harus tahu dulu nih. Kita cari dulu nih, ini nih. Jadi teman-teman jangan sampai ini apa namanya salah ya. Nah, nah harusnya kayak gini nih. Nah itu ya persetujuan pendidikan program satuan pendidikan non formal. Karena kita membuat LKP harus sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kalau misalkan persetujuan pendidikan program satuan pendidikan formal itu masuknya ke SMP, SD ya, ke masuknya ke formal. Itu. Jadi kalau misalkan ini kayak buat sekolah non formal itu kan kayak seperti PKBM ya, yang berjenjang tentang pendidikan non formal. Oke, kita klik apa saja sih persyaratannya ya. Klik tentunya di sini nih ya. Kliknya di sini nih. Kliknya di sini nih ya. Kliknya di sini. Nah, oke, udah klik di sini, kita klik ya. Nah, ini persyaratannya. Nah, buat teman-teman, ini adalah persyaratan dokumennya. Ini nih. Ini persyaratan dokumennya ya. Nah, yang pertama apa? Pertama adalah scan KTP foto asli, terus scan nomor induk berusaha ya. Nah, jadi NIP-nya itu terlebih dahulu dibuat ya. Tentunya NIP-nya harus sesuai siapa yang nanti akan bertanggung jawab, harus sama saat pengajuan ke DMPTSP namanya ya, nama penanggung jawab misalkan pimpinan lembaga. Nah harus sama dengan yang ada di OSS namanya di sini nih ya, di OSS. Jadi terlebih dahulu buat dulu NIB ya di online single submission RBA. Terus di sini scan pendirian, susunan pengurus dan rinciannya. Nah ini susunan organisasi ya dari LKP. Nah dan rincian tugasnya. Dari rincian tugas itu misalkan apa aja sih, mulai dari wakil pimpinan, bendahara, dari pimpinan juga ya, pimpinan atau ketua, terus tutornya siapa, instrukturnya, itu ditulis, dimasukkan menjadi satu buah PDF ya. Jadi nanti ada yang PDF, tapi rata-rata sih kalau untuk upload di sini PDF ya. Terus ada surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah setempat di LKP tersebut ya. Nah sesuai domisilinya, jadi tanda tangannya harus sama lurah ya. Jangan dian ya, jangan dian. Terus di sini scan surat keterangan kepemilikan atau surat kuasa penggunaan tanah tempat belajar. Nah ini harus ada surat kuasa atau bukti keterangan kepemilikan yang berkuasa tentang tempat pembelajaran. Jadi selama 3 tahun dalam hal pendirian badan hukum, pendirian melampirkan surat penetapan badan hukum dari Kementerian Bidang Hukum ya. Jadi ini dari Hak Asasi Manusia ya, Hukum dan HAM. Nah ini harus berjalan selama 3 tahun dulu. Jadi kalau misalkan baru 1 tahun ya gak ditolak nanti gitu ya. Jadi sebelum membuat LKP yang badan hukumnya, kalau saya kan pakai CP ya, itu harus berjalan dulu ya, harus berjalan dulu. Ini selama 3 tahun.
bersama LKP juga minimal itu harus 2 tahun berjalan, sehingga ketika diajukan itu harus ada namanya alumni. Memang ini sudah terbentuk, sudah berjalan, cuman belum memiliki izin. Nah, seperti itu ya. Nah, terus scan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kerja pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Nah, ini di-scan ya, di-scan juga ini dari SKL ya. Misalkan materinya itu ngambilnya dari mana? Misalkan materinya itu komputer, pasti itu ada kurikulumnya, SKL-nya, itu nanti di-upload di sini. Terus standar tenaga pendidikannya, mulai dari harganya, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan pembiayaan, mulai dari harga berapa itu di-scan di perinciannya. Nah, oke, ini sudah mulai agak jelas ya. Jelas ya buat teman-teman. Nah, ini dasarnya. Terus kalau sudah di sini tinggal klik lanjutkan ya, tinggal diklik aja. Nah, oke, kita klik ya, klik lanjutkan. Oh, tadi belum diklik ya. Isinya diklik dulu ya, di ini ya. 17 diklik, kan ada buletan nih. Klik dulu di sini. Lalu lanjutkan. Nah, terus klik perizinan baru kalau yang baru ya. Nah, jadi teman-teman begini, kalau teman-teman itu sudah terdaftar di Dinas Pendidikan, maka ini secara otomatis akan terintegrasi dan datanya nanti akan terjadi sinkronisasi ya. Jadi tidak disurvei kembali. Nah, tapi kalau misalkan baru belum ada perizinan dari Dinas Pendidikan, jadi pertama itu seperti saya nih, saya contohkan ya, ini ya. Saya ini kan sudah punya izin SK dari Dinas Pendidikan awalnya ya. Nih, awalnya kok sudah ada dari Dinas Pendidikan. Namun karena ada Undang-Undang Cipta Kerja, terus ada juga di Dinas Penanaman Modal itu harus punya izin ya, yang namanya itu persetujuan pendirian program untuk satuan pendidikan, makanya didaftarkan kembali. Jadi ini tuh saya tuh sesudah punya LKP baru ngedaftarin ke sini. Nah, tapi kalau yang baru itu kebalik, daftarin dulu ini, lalu setelah ini beres lalu ke Dinas Pendidikan ya, karena Dinas Pendidikan itu akan memvalidasi mulai dari survei ke lokasi ya. Nah, nanti ketika sudah jadi akan dapat seperti gini ya, seperti saya ini. Ini ada 2 lampiran. Nah, dapatnya tuh 2 lampiran. Nah, dapatnya itu 2 lampiran seperti ini. Nah, setelah ini dilanjutkan. Kalau yang baru itu ya, ini khusus aku ceritain yang baru ya, langsung klik lanjutkan. Nah, ini oke. Perizinan baru, klik lanjutkan. Nah, maka di sini akan masuk ya. Cuman karena saya sudah terdaftar dan ini masuk ke data-data saya. Ini masuknya ke data-data saya masuknya nih. Nah, jadi pertama nih aku jelasin ya. Nih, di sini tuh jadi forum perlengkapan data pengajuan izin. Nah, ini dilengkapi ya. Jadi kalau teman-teman punya data tinggal disalin di sini, diklik ya. Kalau punya udah data.
punya data di sini, maka itu tuh diklik. Nah, cuman kalau nggak punya data di awal, seperti teman-teman misalkan ketika mendaftarkan di sini, maka didaftarkan pula seperti yayasan, PT atau CP teman-teman, sehingga secara otomatis nanti tuh ini bisa ngisi sendiri ya. Ini. Nah, mulai dari nomor KTP, nama jabatan enggak ya. Nah, nanti ini diisi. Nah, hitam-hitam ini sudah gak bisa diedit karena secara otomatis ketika daftar itu kepemilikan pemohon, penanggung jawab. Nah, ini harus sama dengan OSS. Kalau nggak sama, maka akan terjadi penolakan. Nah, terus ini adalah identitas perusahaan. Jadi ini diisi ya, mau NPWP, jabatan, alamat, provinsi, kabupaten, kewarganegaraan ya, nomor HP, email. Nah, terus identitas perusahaan. Nah, kesini adalah nomor induk NIB. Nah, ini NIB-nya harus sesuai namanya ya, sama yang mendaftar di sini nih, penanggung jawab. Nah, terus NPWP badan. Nah, NPWP badannya itu yang daftarin itu apa? Kalau saya kan ini CP terapi pakai hipnotis ya. Terus alamat perusahaan, provinsi. Nah, terus di sini ya semuanya. Nah, terus sebagai kantor pusat atau cabang, terus peksimail saya kosongkan, email perusahaan diisi, terus lokasinya itu di mana gitu kan, lokasi untuk pengajuan LKP tersebut. Nah, ini lokasinya nih ya, dimasukin, terus pilih kecamatan, kelurahan. Nah, di sini ya dimasukkan, diisi ini ya, diisi semua, diisi. Terus koordinat lokasi juga ini diisi ya. Nah, makanya Google Map-nya itu dibuat dulu ya, sehingga nanti lintang dan bujurnya ini ketahuan ya. Nah, di sini tuh untuk mengetahuinya koordinat di sini bisa diklik juga di sini nih. Klik ya di sini nih. Nanti tinggal digeser-geser sehingga nanti tinggal masukkan aja di sini. Oke. Terus di sini ada yang namanya itu, nah, nama lembaga LKP, nama lembaga dan pelatihannya apa. Nih, jadi teman-teman tuh harus dipersiapkan mulai dari nama ya, terus logo. Nah, ini nih alamatnya harus pas ya. Alamat tadi berkaitan dengan Google Map, maka Google Map itu harus dibuat dahulu. Terus sama peta juga sama ya, dibuatkan seperti denah lokasi, denah ruangan, denah tempat. Nah, tahun berdiri ini minimal 2 tahun ke belakang. Tahun berdirinya itu kapan gitu ya. Terus pimpinannya siapa ya, pimpinan ini pimpinan ya. Nah, pimpinan ini bisa saja tidak sama pengajuan. Soal pengajuan kan ini nama saya, tapi pimpinannya itu beda. Kalau pimpinannya itu Pak dosen ya. Nah, terus nama yayasan. Nah, nama yayasannya apa? Nama yayasannya. Nah, walaupun ini bukan yayasan seperti PT, ini bisa saja. Yang penting ada Kemenkumhamnya. Dan saya ini pakai pakai CP. Nah, tapi sih saya sarankan kalau ada nih, mendingan pakai yayasan gitu ya, karena memang sudah sinkron ya. Di sini karena sudah jelaskan memang namanya itu yayasan.
Terus jenis pendidikan. Nah, jenis pendidikan apa jenis pendidikannya? Kalau di saya kan jenis pendidikannya itu di sini tuh tulis ya. Sini. Sini rumpun pendidikan. Nah, rumpun pendidikan ini jasa. Jadi kalau misalkan rumpun pendidikan ini saya itu jasa. Kalau jenis pendidikannya, nah di sini, nah jenis pendidikan, kalau saya itu memakai sesuai dengan yang nanti kita ajarkan, yaitu kalau saya ini ya, sains dan teknologi, komputer, terapi komplementer, terapi empiris, dan jasa. Terapi empiris dan komplementer. Jadi kalau teman-teman ada yang menjahit, ada bahasa Inggris dan sebagainya, itu terserah teman-teman ya. Terus ini kegiatan KBLI-nya. KBLI-nya nanti dipilih di sini nih. Di sini sesuaikan ya KBLI-nya. Ikan. Nah, nanti diklik, dicari, disesuaikan ya, disesuaikan. Disesuaikan ya. Pokoknya klik aja tentang pendidikan aja di sini ya. Pendidikan nanti ada pencarian-pencariannya, diklik ya, disesuaikan. Terus di sini scan foto KTP pemohon. Nah, ini juga sama nih, diupload ya. Scan fotokopi foto asli pemohon. Terus scan juga nomor induk berusaha ya. Ini jadi di sini nih ya. Nih. Ya, scan foto asli. Harus di scan ya, kalau dipoto ya beda soalnya kecerahannya. Terus di scan juga nih apa tuh namanya, nibnya yang sudah dibuat di OSS. Terus scan juga pendirinya ya, pendirian, susunan organisasi dan rinciannya, upload dia di sini. Upload di sini surat keterangan domisili juga dari lurah ya, dari desa ya. Terus surat keterangan kepemilikan kuasa pengguna tempat belajar nih. Ini juga, ini kalau dibuat formatnya, saya bertantangan ini misalkan benar-benar mempunyai lahan yang ditempati LKP dengan nama LKP apa misalkan, dengan wilayah. Nah, seperti itu menyatakan bahwa ini benar-benar milik pemilikan saya, langsung dicap ya. Nah, ya kalau misalkan ada di desa, formatnya silakan bisa dikoordinasikan dengan desa-desa teman-teman. Terus ini juga ya, ini harus selama 3 tahun nih. Selama 3 tahun dalam hal pendirian badan hukum, pendirian surat melampirkan penetapan badan hukum dari kementerian dan bidang hukum. Jadi ini harus ada Kemenkumhamnya. Jadi nah, terus scan kompetensi. Nah, ya tadi ya, ini ada SKL-nya. Terus biayanya berapa gitu. Terus nanti kalau sudah diklik sini nih, nanti ke lanjut ketiga ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Ini cara uploadnya gini ya. Klik upload di sini ya. Aku tunjukin dulu ya. Ini klik di sini. Nah, langsung ke sini nih. Nah, ini nih data-data aku ya. Jadi di sini tuh tinggal diklik-klik aja. Misalkan klik ini nih, cost file, tinggal diklik ya. Nanti di pencarian, kok file tuh di mana nih filenya, nyimpannya. Lalu open, langsung masuk ya ke sini. Langsung di sini upload. Nah, langsung di sini tuh, langsung di sini ya, upload gitu ya. Nah, nanti pokoknya kalau udah semua itu harus diisi ya. Di sini nih nanti juga apa tuh namanya? Setelah diupload maka filenya itu akan tersimpan di sini nih.
di entry spec ya, di entry spec di sini nih, di sini. Jadi bisa dilihat juga di sini nih, misalkan atau mau dipilih di sini bisa. Kalau misalkan udah diupload nanti salah, karena kadang-kadang kalau misalkan udah diupload, udah beres semuanya, ternyata ditolak. Ada nanti seperti informasi, misalkan kesalahannya itu di mana, lalu diperbaiki dan diupload ulang. Upload ulangnya bisa di sini, bisa di sini ya. Tinggal dipilih-pilih aja nih, ya, sesuai dengan yang ada ya, kolom-kolomnya. Yang kolom-kolomnya nih, kolom berapa nih ketika diklik ya. Nah, di sini juga harus diperhatikan ya, file harus bertipe PDF, JPEG, tapi saya sih nyaranin mendingan PDF ya. Saya udah beberapa kali ngajuin dan yang lolos adalah PDF. Kalau yang biasa-biasa, aku pernah pakai JPEG, apa namanya, gagal ya. Tapi PDF alhamdulillah ya lolos terus. Nah, di sini terus itu tinggal hanya isi kelengkapan penetapan saja. Jadi kalau udah langkah 3 itu sudah selesai gitu ya. Itu. Nah, jadi kalau misalkan sudah seperti ini, nanti teman-teman itu akan dapat pengajuan permohonan seperti di sini. Nah, di sini nih, nanti teman-teman itu bisa mentoring. Nanti kalau ditolak maka akan mendapatkan inbox ya, akan mendapatkan inbox nih. Nah, nanti tuh dapat resinya di sini nih. Jadi kalau misalnya diklik di sini, nanti inbox ya, dikliknya. Nah, di sini nih akan dapat ini nih, akan dapat ini nih, resinya ya, resinya. Nah, ini yang sudah berhasil ya, ada yang berhasil, ada yang ditolak juga ya. Nah, ini laporan pemesanan. Nah, kalau gagal ya nanti di sini gagal, misalkan permohonan saya misalkan. Nah, pas ini aku tunjukin ya yang gagal itu yang seperti apa ya. Oke. Nah, kayak ini nih. Nah, persetujuan pemberian satu program non formal. Nah, ini gagal. Ini gagal ini kan karena ini belum lengkap ya, harus dilengkapi. Nah, ini nih, Anda belum mendapatkan nomor resi karena kelengkapan perizinan ditujukan lengkap. Terus di sini surat penyehat Gria Sehat. Ini data lengkap, tetapi ketika survei ditolak ya karena ada apa tuh namanya, izinnya itu secara apa tuh namanya, dokumen lengkap, tetapi ketika survei mulai dari kelayakan tempat, terus apa tuh namanya, karyawan itu harus sudah mempunyai surat penyihat tradisional ya, terus ada penanggung jawabnya juga harus ya minimal S1 dari komplementer ya. Makanya untuk pembuatan Gria Sehat ini cukup alot ya. Jadi saya pending dulu kalau yang ini. Jadi kalau ini sudah berjalan, ini juga sudah lama nih ya. Ini Persatuan Pendidikan Program atau Satuan Pendidikan Non Formal, dan ini lengkap. Nah, ada hasilnya bisa dicetak. Nah, ini buat teman-teman. Terus di sini juga perizinan penyiar tradisional sudah lengkap. Nah, ini juga yang berhasil. Nah, ini kalau ditolak tuh seperti ini. Ini kalau yang ditolak tuh, nah yang ditolak tuh ya seperti gini nih. Ini yang ditolak ya. Nah, dengan alasan KTP-nya itu tidak terbaca karena saya pakai JPEG ya, hancur. Nah, ini
berhasil. Nah, kalau misalkan tulisan cetak, ini bisa diklik untuk dicetak ya. Namun nanti suruh meminta survei dulu, ada survei kepuasan kayak pelanggan kayak gitu ya. Itu diisi saja, nanti keluar cetak di sini, tinggal diklik aja. Kalau misalkan klik cetak dinas pendidikan, ya nanti dinas pendidikan yang survei ke teman-teman untuk dilakukan validasi ya, validasi data, mulai kelengkapan tempat, ruangan. Jadi teman-teman kalau misalkan mengajukan LKP itu harus tempatnya itu ada ruangannya, misalkan ada ruangan untuk ketua ya, pimpinan, ada WC-nya, ada untuk para tutornya ya, untuk para instrukturnya, ruangannya itu harus ada, ruangan siswa, ruangan praktek ya, ruang parkiran. Nah, itu harus ada ya. Ruangan untuk meeting, untuk belajar. Nah, itu harus ada. Terus seperti mau apa nih? Whiteboard, terus infokus, komputer, terus materi-materi, modul-modul itu harus disediakan gitu ya. Sama bangunannya juga harus layak ya tentunya. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman juga bisa dimonitoring ya, dimonitoring di sini nih. Jadi resinya itu bisa dicari nih, resinya berapa ya? Resinya itu dari tadi. Ya, dari tadi permohonan saya tadi ya. Ini resinya itu di sini nih. Nah, ini resinya. Yang dimaksud resi itu ini ya. Jadi ini tuh bisa dimonitoring. Misalkan ketika ini di copy, aku di copy aja di sini ya. Ini ketika ini di copy ya di sini, terus di monitoring, diklik di sini, dipaste, langsung dicari. Nah, ini nih. Kalau misalkan sudah seperti ini tinggal diambil. Tapi kalau misalkan baru ke sini sudah mentok, yang harus diperbaiki ya. Ya artinya ditolak gitu. Nanti ada kan ke inbox teman-teman penjelasannya kenapa ditolak ya. Ini seperti ini ya prosesnya. Nanti kalau misalkan ditolak tuh ada kesini nih inboxnya ya, kenapa gitu kan permohonannya, nanti ada penjelasannya soalnya. Nah, teman-teman juga bisa menghubungi kalau misalkan ada kendala ya, bisa menghubungi di sini nih, ada nomor WA-nya ya, diklik gitu ya. Nah, karena cuman memang banyak antrian, mohon bersabar untuk dibalasnya, Nah, seperti itu ya buat teman-teman untuk melakukan pembuatan LKP. Nah, sebelum buat LKP juga teman-teman harus menyiapkan dari materi-materi, terus ini ya, visi dan misi, tujuan. Pokoknya teman-teman itu harus membuat satu buah proposal tentang company profil dari LKP tersebut. Setelah mempunyai company profil yang disisipkan mulai dari data-datanya tersebut semua, maka itu bisa nanti untuk satu buah profil yang akan nanti dikasihkan ke dinas terkait ya, ke dinas pendidikan tentunya, si company profil ini ya, bersama nanti sama surat-surat seperti domisili, semuanya itu harus lengkap ya.
Komando profil itu apa saja sih isinya? Ya isinya di dalamnya mulai misalkan profil dari lembaga. Lembaga itu yang menaunginya ya, profilnya mulai dari SK Notaris, SK Kemenkumham, surat domisilinya, terus siapa juga pemegangnya ya dalam lembaga tersebut, terus dari LKP tersebut profilnya itu kegiatannya itu apa, ada foto-fotonya, tutornya, organisasinya, kegiatannya, terus alumni juga tercatat. Jadi di alumni itu ada yang namanya itu kayak draft pembukuan, misalkan alumni itu udah dapat berapa, namanya siapa aja, usianya berapa. Karena kenapa usia juga nanti akan menemukan, oh ini sasarannya khusus yang muda, ini khusus anak-anak, ini khusus dewasa. Nah itu nanti juga masuk peninjauan. Oke, jadi teman-teman yang lebih lanjut kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya untuk membahas tentang LKP tersebut mengenai sistem perizinan tentunya ya. Oke, salam cerdas, salam hebat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis.